Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam bersama Tribun Medan dan juga Transitive Learning Society atau Gerakan Total Produksi untuk Indonesia. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Adapun tema kita pada Jumat pagi hari ini adalah The Power of Mission. Saat ini telah hadir bersama saya seorang narasumber yang akan berbagi cerita terkait dengan tema kita kali ini. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Abdul Halim Nasution, SHMH. Beliau merupakan salah satu pengurus di Transitive Learning Society. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Bang. sehat? Halim? Sehat, makin alhamdulillah. segar ya. Tahun baru. Semangat baru. Semangat baru. Dan itulah akan kita Insya bahas Allah, pada iya. tema kali ini. Baik, pemirsa Tribuners, berkaitan dengan konteks The Power of Mission, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti kekuatan dalam sebuah misi. Sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan perbincangan kita pada pagi hari ini? Mungkin Tribuners penasaran nih, apa yang akan kita bahas. Baik, kita langsung saja bertanya kepada Ustadz Halim, apa sih sebenarnya gambaran dari tema kita ini, Ustadz? Silakan, Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, Bang Lisi. Ini terkait terhadap suasana tahun baru ya, tahun baru. Masehi. Iya, Masehi. Tahun baru Masehi. Artinya, ketika kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan, materi tentang the power of mission ini, di mana kita harus menentukan dulu cita-cita gitu. Itulah mengapa kita harus tentukan target dulu, tujuan gitu ya. Artinya walaupun dalam perjalanan 1 tahun harus ada target yang harus dicapai. Kenapa harus ada target yang ingin dicapai? Karena ketika kita mempunyai tujuan, maka kita akan tentukan langkahnya untuk mencapainya. Jadi Berarti target dulu baru plan gitu ya, iya, Ustadz ya? ada tujuan dulu. Tujuan dulu. Nah, Betul. kita nanti akan bicara tentang 5 langkah dalam kunci sukses sebenarnya. Kekuatan the power of mission itu adalah sebuah langkah yang sudah ditentukan. Tujuan yang sudah clear. Langkah ketika kita ingin mencapai tujuan, mengapa kita bersungguh-sungguh untuk mencapainya? Karena ada target Betul. yang ingin dicapai. Kalau kita berjalan tanpa target, maka kita akan berjalan apa adanya. Betul. Tidak ada tujuan. Oh, Berjalan seperti bukan seperti mengalirnya air. Air itu ada tujuan. Karena air itu akan mencapai tempat yang lebih rendah dan muaranya sampai ke laut, kan betul, tujuannya. betul. Tetapi kalau kita manusia tidak mempunyai tujuan, maka kita akan habis dengan masa. Itulah Allah bersumpah karena pentingnya masa itu. Wal asr, ya. Demi masa. Kenapa Allah bersumpah terhadap masa? Karena orang yang tidak memiliki tujuan, maka dia akan lalai dengan masanya, gitu. Masanya akan terbuang secara sia-sia. Itulah mengapa Tribuners, hari suasana dimulai di awal tahun ini, maka kita harus memiliki sebuah tujuan. Untuk apa itu? Ada 5 langkah sebenarnya. Untuk apa itu semua? Untuk mencapai, untuk membuat langkah-langkah kita akan menjadi tertata untuk mewujudkan tujuan itu. Kalaulah kita bicara langkah, ada 5 langkah sebenarnya bagaimana untuk membuat seseorang itu bisa sukses. Ini terkait terhadap the power of mission tadi. Pertama, yang harus kita lakukan adalah
tentukan tujuan hidup dulu. Tentukan tujuan hidup. Tujuan hidup bagi kita Muslim adalah mengabdi pada Allah. Itu yang kita ucapkan dalam rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, gitu kan? Penentuan misi. Syahadat itu bukan sekedar ucapan, tapi adalah ikrar. Tujuan, why secara filosofis, untuk apa kita hidup. Tujuannya adalah untuk mengabdi pada Allah. Dalam arti yang sangat luas ini, Bang Riki. Pengabdian pada Allah ketika menentukan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah tujuan hidup mengabdi pada Allah di semua lini kehidupan di dunia ini. Apapun itu. Jadi tujuan tertinggi manusia adalah mengabdi pada Allah. Kalau semua adalah tujuannya adalah ingin mengabdi, kalaulah kita ingin mengatakan bahwa tujuan terakhir adalah berjumpa dengan Tuhan, masuk surga, maka itulah cita-cita yang termulia. Kalaulah saya ingin mengatakan itu sebagai long term vision, jangka panjang, tidak ada di atas itu lagi, gitu. Tujuan kita adalah kembali kepada pemilik kita, gitu. Final destination. Iya. Tidak ada tempat selain itu, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, Ya. long term visionnya untuk kekuatan the power of mission tadi. Nah, ketika kita mencapai long term vision jangka panjang, semua baik kita Muslim, agama lain pun harus mengabdi kepada Tuhan. Semuanya akan menentukan dirinya adalah melakukan yang terbaik di atas permukaan bumi ini. Baru mid-term vision-nya, menengahnya baru dunia. Kalaulah tadi kita memiliki sebuah misi pengabdian kepada Tuhan, jangka panjang kita, tujuan tertinggi kehidupan kita, maka dunia akan kita jadikan tempat pengabdian. Silakan jadi yang terbaik. All the best. Kita adalah menjadi manusia yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan pun menciptakan kita dalam proses menjadi pemenang, dalam proses ketika sel sperma membuahi sel telur. Dari jumlahnya yang puluhan juta miliar sel sperma, kitalah menjadi pemenangnya. Saya, Bang Rizky, adalah pemenang dalam proses perlombaan itu. Jadi manusia yang seutuhnya saat ini. Artinya Tuhan menciptakan kita menjadi seorang pemenang, sehingga kita dilahirkan menjadi seorang hamba yang harus menjadi pemenang dalam semua hal. The mid-term vision. Baru kalau short-term vision-nya, jangka pendeknya, lakukanlah yang terbaik. Do the best all the time. Setiap saat. Itulah mengapa tadi kekuatan the power of mission adalah supaya setiap saat kita punya langkah untuk mewujudkan cita-cita yang telah kita tentukan tadi. Cita-cita tertinggi kita adalah berjumpa dengan Tuhan, maka cita-cita di dunia kita adalah bagaimana menjadikan semua, apapun profesi kita, sebagai apa kita, maka kita akan mengeluarkan semua kemampuan kita untuk jadi yang terbaik. Apabila menjadi seorang pelajar, jadilah pelajar yang terbaik. Apabila menjadi seorang mahasiswa, jadilah mahasiswa yang terbaik. Apabila menjadi seorang karyawan, jadilah karyawan yang terbaik. Apabila saya sebagai seorang dosen, maka jadilah dosen yang terbaik. Memberikan kontribusi di semua lini dengan profesi kita masing-masing. Baru itu langkah yang pertama. Mission. Middle mission. Iya. Tahapan mencapai tujuan tadi kan ada 3 tadi kan. Long term, mid term, dan short term. Tapi kekuatan mission statement tadi, kekuatan di mana kita menentukan cita-cita, setelah itu maka akan lahir nilai. Kalau dalam rukun Islam yang pertama kan syahadat. Baru yang kedua sholat. Enggak yang pertama sholatnya, tapi harus syahadat dulu. Mengapa ini? Kita sering cerita begini. Mana dulu? Cita-cita dulu atau nilai dulu? Mana yang memunculkan? Apakah cita-cita memunculkan nilai
atau karena kita punya nilai maka kita mempunyai cita-cita? Orang sering terbalik di sini. Tidak akan pernah muncul kekuatan nilai kalau tidak punya cita-cita. Kenapa bisa? Itulah mengapa kalau bicara konteks bangsa, maka kita tidak akan bisa membentuk karakter bangsa kalau tidak punya cita-cita. Saya tertarik dengan Presiden Korea Selatan, Park Chung-hee. Korea Selatan itu di tahun 50-an itu sangat keterbelakang masih. Ada seorang presiden yang fenomenal di Korea Selatan. Ketika dia membakar semangat, dia bilang beat Japan, katanya. Kalahkan Jepang. Karena pada Perang Dunia Kedua mereka kalah perang dengan tentara Jepang, kan? Semangat ini dibakar oleh Presiden Park Chung-hee untuk membakar semangat rakyat Korea Selatan untuk mengalahkan Jepang. Kalahkan Jepang, tapi bukan lagi dengan perang militer. Semua teknologi Jepang mereka kalahkan. Sekarang kita lihat. Coba lihat televisi, elektronik, kulkas, handphone, TV. Iya, TV, elektronik semuanya dari ini. Sekarang siapa yang menguasai? Korea. Karena dulu Park Chung-hee membakar semangat misi. Itulah mission statement. Ketika seorang presiden ingin membawa Korea mengalahkan Jepang, sekarang terbukti. Tidak sampai dari 60 tahun. Jepang sudah porak-poranda di teknologi mereka buat. Kalau saya ingin mengatakan tinggal satu lagi, The Last Samurai-nya yang ingin mereka kalahkan. Toyota. Iya kan? Toyotanya. Tapi secara teknologi mereka akan terus. Hyundai sekarang sedang menggiat. Kita bukan sedang menceritakan ini ya, produk ini. Tetapi adalah ingin mengambil sampel bagaimana kekuatan the power of mission tadi. Betul. Gitu. Saya coba mempelajari itu. Oh iya, ternyata harus cita-cita itu yang harus diikrarkan terlebih dahulu. Dan itu sudah dibuktikan Korea sendiri. Ya, Ustaz, ya, ketika dia presiden yang mengobarkan semangat untuk mengalahkan Jepang dalam konteks apapun, dan terbukti memang kalah pada akhirnya. Dan memang itulah seperti yang dikatakan Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nah, pertanyaanku begini, Ustaz, ada nggak relasinya dengan yang di dalam hadis kan disebutkan innamal a'malu hadis atau Al-Qur'an lupa. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dimulai dengan niat. Nah, pertanyaannya, apakah yang mau kita prioritaskan? Niat dulu atau target dulu, Ustaz? Iya. Niat itu kan karena dihantarkan ketika dilanjutkan hadis itu apabila itu kan konteksnya dalam hijrah. Apabila hijrah karena Allah, maka mendapatkan ridho Allah, ya kan? Ketika engkau ingin hijrah karena wanita, maka engkau akan dapatkan. Artinya bahwa hadis Rasulullah itu ingin menyandarkan bahwa apa yang diniatkan itu akan tercapai, tetapi niat tertinggi adalah ingin kepada Allah, gitu. Kembali kepada Allah, pengabdian kepada Allah. Itulah tadi mengapa konteks syahadat tadi, pengabdian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa bukan hanya diucapkan aku bersaksi, dalam konteks yang lebih luas adalah aku ingin mengabdi. Gitu. Karena wakilnya Tuhan di atas permukaan bumi ini. Karena Allah itu memerintahkan kepada manusia untuk menjadi khalifah di atas permukaan bumi. Jadi sebenarnya masa Nusantara, kita dulu sudah punya ini. Masih ingat ketika kita dulu sumpah palapanya Gajah Mada, ketika dia mengatakan tidak akan melepaskan puasanya kalau tidak menaklukkan daerah-daerah Nusantara ini sampai Palembang, kan? Betul. Artinya itu kan mission statement. Itu ikrar. Kekuatan ketika dia mengatakan aku tidak akan melepaskan sumpah, aku tidak akan berhenti berpuasa. Sumpah palapa itu. Kalau aku tidak akan menaklukkan semua Nusantara ini. Itu kan sebuah ikrar. Kekuatan itulah yang membakar Gajah Mada untuk
menguasai Nusantara, menyatukan Betul, Nusantara. betul. Saya ingin mengatakan sebenarnya ini penyatuan Nusantara cikal bakal Indonesia Iya. akhirnya kan, karena ada ikatan walaupun dulu penaklukan itu kan, Penaklukan. ya penaklukan. Tapi kalau tidak ditaklukkan Gajah Mada dulu, Tidak ada penggabungan daerah tadi ya, tidak ada menjadi Nusantara, penggabungan benar. Nusantara. Nah, terkait ikrar itu, Ustaz, apa namanya ya? Boleh dibilang itulah upaya kita pertama sekali Iya. untuk mencapai mimpi kita di tahun yang Tahun baru ini, yang di ini. 2022 Masehi. Nah, ini kan ada tadi short term, Iya. long term, long dan term, short term, mid term, dan short term. Nah, itu kan by proses tuh, Ustaz. Iya. Kita juga tidak segampang yang kita coba ikrar Betul. ataupun teorikan. Pasti ada fase pasang turun ketika memang sampai nggak nih ya ke target, ataupun sampai nggak ke mimpi, atau sampai nggak ke ikrar yang sudah kita ucapkan di awal. Bagaimana bisa mengelola konsistensi tadi, Ustaz, di pribadi kita lah, Iya. terutama yang Tribuners, anak-anak muda ini. Itulah mengapa tadi ada 5 langkah tadi untuk sebenarnya saya ingin mengkaitkan 5 langkah ini kepada rukun Islam. Rukun Islam saya coba kaitkan lagi, kita punya 5 jari gitu kan. Kalau menggenggam 5 jari ini dengan botol minuman ini, maka dia akan kokoh gitu loh. Oke. 5 tadi. Tapi kalau misalnya cuman hanya 2 masih bisa dipegang. Tapi kalau hanya 1 ini tidak akan terangkat. Oke. Jadi 5 tadi tidak akan bisa terpisahkan. Mission statement adalah syahadat. Saya bahasa lain untuk ininya tuh, untuk menggambarkan dalam ilmu manajemen. Syahadat dalam rukun Islam. Tapi saya ingin membahasakannya dalam ilmu manajemen, maka itulah yang disebut dengan mission statement. Oke. Kalau sebuah korporasi, sebuah negara, diri, pribadi, organisasi, kelompok, maka harus menentukan arah kemana akan dibawa organisasinya, negaranya, pribadinya, Betul. perusahaannya. Kalau Dalam tidak, bentuk misi tadi ya. misi tadi. Oke. Itulah syahadat dalam Syahadat bahasa kalau di rukun dalam Islam. Islam. Itulah mengapa setelah syahadat baru sholat. Tidak diperintahkan sholat dulu. Aktivitas dong berarti, Iya. kegiatan. Sholat itu kan Ritual. menjaga nilai, ritual. Itulah mengapa tadi saya sempat menyinggung, mana dulu? Cita-cita dulu, atau nilai itu dulu, seperti yang tadi Iya. Bang Rizky ini sampaikan. Iya. Mana dulu? Kita punya nilai dulu, baru mengejar cita-cita, atau cita-citanya dulu tentukan, baru lahir nilai. Kita ambil contoh ini, Ustaz. Ah, ah. Kita hobi masak, kita Iya. punya skill kemampuan dari kecil tuh udah hobi memasak. Ya. Ketika kita bermimpi menjadi seorang chef internasional tuh, Maka itu akan lebih hebat. itu akan lebih dapat dia ya. Iya, akan Oke. lebih mengeluarkan passionnya, Passion. akan mengeluarkan semua potensinya karena dia punya cita-cita. Tetapi kalau dia tidak punya cita-cita, ya hanya sekedar hobi. Iya. Gitu dia. Tapi nilai tidak berbanding lurus dengan cita-cita tadi gimana, Ustaz? Itulah mengapa sebenarnya Allah mengatakan di dalam hadis kursinya, Inna zonni abdi bi, sebenarnya. Aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku. Pemirsa Tribuner, sebenarnya saya ingin menyampaikan, jangan takut punya cita-cita. Karena gini, Allah itu akan menjawab sesuai dengan sangkaan kita. gitu. Prasangka dari Prasangka. hamba. Apabila kita mengatakan kita gagal, pasti gagal. Iya, benar. Tapi apabila kita menyatakan bahwa kita akan berhasil, walaupun gagal, kita tidak akan berhenti di kegagalan itu. Apapun ceritanya kita akan tetap raih mimpi. Dia akan proses, kan by proses. By proses. Bahkan orang bilang jatuhnya itu, kegagalan itu adalah proses menuju kepada kesuksesan. Betul. Tapi kalau kita tidak punya cita-cita, jatuhnya tadi, kegagalan tadi akan membuat kita melemah. Karena tidak ada yang ingin dicapai. Kita kembali kepada kekuatan mission statement, syahadat tadi. Kemudian setelah itu, Allah perintahkan untuk sholat. Mengapa harus sholat? Sholat itu menjaga nilai. Berulang-ulang ruku, berulang-ulang sujud. Iya, iya. 4 rakaat kita ruku. Sujudnya 8 kali kita sujud.
kalau dia 4 rakaat. 17 rakaat satu hari itu. Satu hari. Dia ulang-ulang. Ngapain? Pasti kan ada sesuatu yang Allah ingin ajarkan di sana. Nah, ternyata saya baca buku Stephen R. Covey. Kekuatan repetitive magic power, kata Stephen R. Covey. Pengulangan itu akan menciptakan kekuatan. Dalam sholat, kita disuruh ruku berulang-ulang. Kita sujud berulang-ulang. Membaca Al-Fatihah berulang-ulang. Membaca dalam ruku, bacaannya berulang-ulang. Ada apa? Kita tidak tahu dari pengulangan ini, mana yang masuk membekas di dalam hati, yang menjadi sebuah kekuatan. Kalau Stephen R. Covey mengatakan adalah pengulangan menciptakan kekuatan, ini sudah diajarkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Dalam bentuk sholat ya? Tanpa kita sadar. Tanpa kita. Ketika kita sudah punya cita-cita, maka Allah ingin memelihara supaya kita kuat mewujudkan cita-cita itu, harus punya nilai. Bagaimana menjaga nilai itu? Itulah yang diajarkan dalam sholat. Ayo istiqomah, konsisten, persisten, tidak pernah menyerah. Sudah ruku, ruku lagi. Sudah sujud, sujud lagi. Berulang-ulang. 5 kali satu hari minimal. Dalam sholat 5 waktu. Belum lagi sholat yang lainnya. Artinya, Allah ingin mengajarkan kepada kita perlu sebuah proses. Menjaga. Tidak ada orang bisa karena kita adalah iman bukan iman para nabi. Iman para nabi, dia akan terus naik. Tidak akan pernah turun. Tapi kita orang awam. Orang awam itu memiliki iman fluktuasi. Berubah-berubah ya, Ustaz? Iya, terkadang naik, terkadang turun. Kadang naik kali ya. Iya. Pas turun. Ramadan kita secara spiritual lebih mengalai orang-orang yang ahlinya ya kan. Bahkan mungkin kita lebih khusyuk gitu. Betul. Habis Ramadan, tapi itulah perlunya dijaga dalam persisten, konsisten dalam melaksanakan sholat itu. Tidak bosan kita melaksanakannya. Nah, itu langkah kedua. Saya ingin ibaratkan gini. Kalau cita-cita kita misalnya ingin pergi ke Jakarta melalui jalan darat, kemudian dari Medan ke Jakarta kita melakukan perjalanan, banyak tempat yang kita lalui. Tujuan akhir kita Jakarta. Tapi mungkin indahnya Danau Toba, kita lama-lama di sana, gitu. Misalnya, ya kan? Betul. Kita tertarik dengan keindahan Danau Toba. Bahkan mungkin kita lupa tujuan akhir mau ke Jakarta. Betul. Ini gambaran kita hidup di dunia. Gambaran kita hidup di dunia ini bahwa kita sebenarnya diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan, kembali kepada surganya Allah. Tapi karena indahnya dunia, Danau Toba tadi, yang kita lalui begitu banyaknya yang kita lalui di dunia ini, sehingga kita lupa tujuan akhir. Kita lupa kepada Jakarta tadi. Betul. Padahal memang kita akhirnya harus ke Jakarta. Ke Jakarta, harus sampai ke sana. Betul. Karena tujuan akhir kita ketika melakukan perjalanan itu harus sampai ke sana. Ketika kita lahir ke dunia, kita harus sampai kembali ke surga. Apa yang harus dilakukan dalam perjalanan? Itulah menjaga nilai tadi. Banyak godaannya. Itulah langkah ketiga. Langkah ketiga itu di dalam, kalau tadi sholat yang kedua, maka yang ketiga adalah berpuasa. Di dalam manajemen dikenal dengan self controlling. Ada sebuah sistem, makanya di dalam perusahaan itu ada do dan don't gitu ya, secara SOP kan, ada yang boleh dan ada yang tidak. Allah pun membuat gitu. Aturannya. Ada aturannya. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Nah, itulah mengapa untuk menjaga nilai yang kita lakukan di dalam sholat, melatih nilai kejujuran. Saya ingin bertanya kepada sahabat Tribuners misalnya. Dalam sholat kita sendirian, sholat Isya lah, sudah malam, ya, mungkin orang tua nggak melihatnya. 4 rakaat, udah capek nih. Kira-kira berani nggak mengurangi jumlah rakaatnya? Oh, nggak berani. Nggak ada yang berani.
Karena sudah ketentuannya seperti itu. Ya, artinya ketika kita melaksanakan sholat Isya 4 rakaat tanpa ada melihatnya, kita konsisten melaksanakannya 4 rakaat. Berarti sholat itu mengajarkan nilai kejujuran. Dilatih. Sholat itu diajarkan nilai kedisiplinan. Sholat itu mengajarkan nilai kekuatan, kesabaran. Dalam keadaan ngantuk, mungkin kita harus berdiri, tetap melakukan apa yang ada di dalam sholat. Tetapi, kita bisa menjaganya. Kenapa bisa kita menjaganya? Tidak korupsi di dalam jumlah rakaat. Karena kita yakin dilihat Allah. Apa bedanya kalau Allah melihat kita ketika sholat? Kenapa kita merasa tidak dilihat Allah ketika kita di luar sholat? Iya. Pertanyaan yang paling mendasar itu. Artinya, bagaimana kekuatan kita ketika kita sadar bahwa dilihat Allah dalam sholat? Begitu juga lah kita di luar sholat. Jadi sholat itu mengajarkan nilai. Nah, karena untuk mewujudkan cita-cita mission statement itu perlu nilai kejujuran, nilai konsisten, nilai kesabaran, semuanya ada di sana, maka kira-kira dalam perjalanan untuk mewujudkan cita-cita itu banyak godaannya tidak? Pasti. Sangat. Seperti contoh tadi ya, Ustaz. Iya. Ketika perjalanan sederhana ke Jakarta tadi. Artinya di dunia ini pun banyak cobaan. Itulah mengapa kita diajarkan untuk berpuasa. Mengapa puasa itu Allah mengatakan adalah khusus untukku, kata Allah. Hal apanya? Ganjarannya. Iya, karena kita bisa saja berbicara ke orang bahwa kita sedang berpuasa. Oke. Tapi siapa tahu misalnya minuman ini, kita sedang bulan Ramadan ini sedang berpuasa, kita masuk saja dikit ke ruangan yang tidak dilihat orang, kita minum misalnya. Kan orang tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Betul. Kemudian kita bilang, kita berpuasa kok. Percaya orang. Benar. Tidak ada yang bisa membuktikan. Makanya kata Allah, puasa itu untukku, kata Allah. Nah, untuk menjaga nilai itu, karena nilai itu diperlukan untuk mewujudkan cita-cita tadi, maka itulah perlu dijaga dengan berpuasa. Berpuasa itu dalam bahasa yang saya katakan tadi, self-controlling. Banyak, banyak godaan, banyak rintangan, banyak cabaran yang ingin merusak nilai tadi. Maka konsisten, berpuasa. Berpuasa terhadap apapun. Jadi ketika kita mungkin menjadi pemegang kendali di dalam pekerjaan, maka berpuasa terhadap hal-hal yang merusak. Dan puasa itu bisa kita artikan sebagai kontrol juga ya, Ustaz? Iya, self-control. Self-control ya. Kalau kita bilang di dalam manajemen tadi, ini adalah bagaimana kontrol di dalam sebuah sistem bisa berjalan. Puasa itu menjaga supaya nilai tetap terjaga, cita-cita bisa diwujudkan. Mission statement tadi, supaya sampai kembali kepada Allah tadi. Kembali kepada misi yang pertama Misi yang tadi. pertama tadi. Nah, tadi yang ketiga itu, Ustaz. Iya. Yang keempat gimana korelasinya? Nah, setelah yang ketiga, ibarat yang saya bilang tadi jari-jari, 5 jari tadi, Iya. yang ketiga puasa, yang keempat adalah strategic collaboration. Apa itu strategic collaboration? Sebenarnya ini adalah zakat. Bagaimana kita setelah punya cita-cita, kemudian punya nilai, menjaga nilai dengan self-controlling berpuasa, maka kita harus ajak orang lain. Ada kepedulian di sana. Diajarkan di dalam Islam membayar zakat dari harta kita, bukan hanya sekedar zakat fitrah, tetapi ada zakat mal, zakat profesi, ya, yang harus dibayar kepada orang lain, walaupun kita tidak mengenalnya. Betul. Apa maknanya? Strategi kolaborasi. Yang kaya memberikan kepada yang lemah. Saling membantu. Jadi, di dalam konsep strategic collaboration, kita akan bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Karena sinergis. Sinergis itu. Adanya sebuah cita-cita yang sama, karena ingin mengabdi pada Allah, Oke. punya nilai yang sama, kemudian bisa mengendalikan diri masing-masing. Karena setan yang terbesar bukan seperti orang yang melaksanakan haji menganggap
setannya ada di lontar. Apa? Iya, ketika melontar jumroh. Itu hanya simbol. Itulah mengapa kalau orang-orang yang melaksanakan haji sebelum melontar itu, pasti dia akan mungut batu dulu. Betul. Itu hanya simbol. Seharusnya orang harus mampu mengidentifikasi ketika mencari batu dalam kegelapan. Itu kan menjelang sudah gelap itu nanti. Wukuf, ya. Iya, ketika habis di Arafah, kemudian ke Musdalifah, ya, untuk melontar, ya, mencari batu, dan ini itu sudah mulai keadaan gelap. Apa maknanya? Bahwa kita harus mampu dalam kegelapan menemukan sifat yang tidak baik dalam diri kita ketika mencari batu tadi. Untuk apa? Untuk dibuang. Bukan setannya ada di batu yang dilontar itu, tapi yang ada di dalam diri yang harus dibuang. Sehingga sifat-sifat itu bisa kita buang dari dalam diri kita, tidak lagi kita bawa pulang ke Indonesia. Di antaranya itu adalah nafsu. Ya. Keserakahan, ya kan? Misalnya ketamakan. Penyakit-penyakit hati lah itu. Betul. Atau iri, dengki, ya kan? Jangan-jangan tujuh batu itu memfilosofikan 7 penyakit hati tadi. Iya. Mungkin gambarannya saya mengatakan 7 hari kan. 7 maksudnya 7 itu kan menunjukkan semua hari ada di sana. Oke. 7 itu kan menunjukkan banyak. 7 itu banyak hal yang bisa kita konotasikan. Saya ingin mengatakan sebenarnya bagaimana kita mampu mengidentifikasi itu supaya kita segera membuang sifat-sifat tidak baik itu. Sehingga nggak usah jauh-jauh, kita bertetangga saja bagaimana sifat kita kepada tetangga. Iya. Gitu kan. Ada sama keluarga, sama orang tua, sama anak. Iya. Itu kan itu menjadi barometer. Oke, setelah strategic collaboration, satu punya cita-cita yang tinggi, yang kembali kepada Allah, kemudian punya nilai yang dibangun, kemudian bisa menjaga nilai itu, controlling, mengajak orang lain berstrategik, peduli kepada orang lain, kolaborasi. Ini 1, 2, 3, 4 ini tidak akan berguna. Oh, ada finalisasinya. Ada yang 1, 2, 3 ini masih konsep. Di mana eksekusinya? Yang kelima, di total action. Kalau yang kelima ini haji. Mengapa ending haji itu adalah sa'i? Peluh, keringat. Lari dari sofa ke marwah. Siti Hajar, yang dicontohkan Siti Hajar, berlari dari sofa ke marwah. Siti Hajar tidak dapat air di sofa. Dia tidak diam. Dia lari ke marwah. Tidak dapat air. Dia lari ke sofa, marwah, sofa, 7 kali berulang-ulang. Dia tidak pernah berhenti, persisten, istiqomah. Akhirnya Allah menjawab kesungguhan Siti Hajar. Tidak di sofa, tidak di marwah, tapi di sisi Baitullah, di dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam, Zamzam. Zamzam itu adalah air yang mengalir sampai saat ini. Itu lambang kehidupan. Artinya apa? Kita hanya disuruh persisten, istiqomah, sa'i. Kesungguhan. Dari mana sa'i kita? Apa profesi kita? Kalau seorang pelajar, sa'inya dari rumah ke sekolahnya. Ya. Kalau saya, sebagai seorang dosen, dari rumah ke kampus. Itulah saya dari rumah ke kantor. Itulah sa'i. Itulah persisten. Itulah diniatkan pengabdian pada Allah. Apapun profesi kita. Jadilah anak yang sedang menjadi pelajar mengabdi pada Allah. Karena sa'imu engkau harus sungguh-sungguh seperti Siti Hajar. Kalau seorang dosen, jadilah seorang dosen yang bersa'i ingin mengabdi pada Allah. Yang akan dibalas oleh Allah. Biarkan Allah menjawab zam-zamnya di mana akan mengalir seperti Siti Hajar. Dalam bentuk rezeki tadi ya? Iya. Layat tasif kata Allah. Apabila seorang manusia beriman pada Allah, kalaulah sebuah negeri kata Allah di dalam Al-Quran, satu negeri beriman kepada Allah, la fatahna, akan kami buka keberkahan pintu langit dan bumi. Kunci negeri ini akan bangkit, punya cita-cita yang besar adalah ketika ingin mengabdi kepada Tuhan untuk membawa negeri ini jaya. Itu sebagai jalan sebenarnya 5 langkah yang ingin kita ceritakan hari ini. Jadi tema The Power of Mission itu tidak terlepas dari yang namanya rukun Islam tadi ya, Ustaz? 5 langkah. 5 langkah
yang difilosofikan secara Islam pada hakikatnya akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Ustaz. Iya. Pesan. Sahabat Tribuners, artinya jangan begini. Saya ingin mengatakan berani untuk bercita-cita. Bangun malam, tahajud, tulis cita-cita itu. Apa cita-citamu? Tapi yang tertinggi adalah cita-citamu kembali kepada Allah. Masuk surga. Setelah itu silakan duniamu. Tulis di sana. Dalam bentuk nilai tadi. Iya. Tulis apapun itu. Mau jadi apapun. Tulis di sini. Nanti setelah menulis itu, tulislah dengan bimbingan Allah. Tulis, tanggalnya tulis. Jamnya. Nanti, nanti dibuat di situ. Nanti kamu lihat kenyataan atau tidak cita-citamu itu. Allah akan bukakan jalannya dan kau akan kaget nanti melihatnya. Saya suka atau tidak, Ustaz? Saya dulu pengen mau jadi TNI, pernah ikut Akabri dulu, ini kan udah les di daerah lulus. Tapi ternyata kenapa saya menjadi seorang dulu trainer, seorang dosen? Ternyata saya dulu pernah terlintas saja. Saya ingin pernah jadi trainer pembicara di depan orang. Hanya terlintas. Dan itu dijawab oleh Allah, saya tidak bisa menghindar dari itu. Padahal bukan saya tulis. Tidak ditulis, tapi terlintas ya. Terniat di awal Terniat itu. saja. Betul. Apalagi kalau ditulis. Ditulis, makin lebih fokus ya. Ustaz. Makin lebih fokus kita akan untuk mewujudkan. Luar biasanya ya. Aduh. Luar biasa, Ustaz. Sangat inspiratif. Insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Jadi demikian Tribuners. Semoga apa yang menjadi diskusi kita, apa yang sudah diberikan nasihat oleh narasumber kita bisa menjadi informasi tambahan yang bermanfaat bagi kita dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan kita sehari-harinya. Berhubung karena waktu juga, kita mohon undur diri. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Halim atas waktu dan paparannya, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Tribuners yang tetap menyaksikan program ini. Terus ikutin Digital Tribun Medan, bantu like, share, dan juga komentar baik di Instagram, YouTube, Facebook, bahkan juga TikTok Tribun Medan. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.